Spesialis otak memperingatkan para lansia dengan tegas, jangan pernah minum ini di pagi hari. Ini bisa menyebabkan stroke. Sebelum saya lanjut, kalau merasa video ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan komen. Bapak dan Ibu berasal dari kota mana dan umur berapa, supaya kita bisa saling mendoakan dan menyapa satu sama lain. Pernahkah Anda bangun di pagi hari merasa segar lalu menjalani rutinitas seperti biasa? Tetapi tanpa Anda sadari, detik itu juga risiko stroke Anda meningkat tajam. Sebagai seorang dokter otak yang telah merawat ribuan pasien selama puluhan tahun, saya bisa katakan stroke tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia berawal dari satu kebiasaan kecil yang Anda lakukan setiap hari. Bahkan sebelum Anda benar-benar sadar sepenuhnya dari tidur. Setiap 40 detik di dunia ini seseorang terkena stroke. Dan di banyak kasus yang saya tangani, mereka tidak pernah menyangka bahwa penyebabnya berasal dari rutinitas pagi. Ironisnya, sebagian kebiasaan ini justru diyakini sehat atau aman oleh banyak lansia. Padahal untuk tubuh yang menua efeknya bisa jauh lebih berbahaya dibandingkan pada orang muda. Hari ini saya akan membongkar 5 kesalahan pagi yang secara diam-diam dapat meningkatkan risiko stroke Anda, mulai dari yang cukup berbahaya hingga yang paling mematikan. Saya tidak hanya akan memberitahu bahayanya, tapi juga mengajarkan solusi praktis yang bisa langsung Anda terapkan besok pagi. Karena jika kita bicara tentang stroke, satu tegukan atau satu langkah yang salah di pagi hari bisa mengubah segalanya. Banyak orang mengira bahwa stroke adalah akibat dari tekanan darah tinggi, kolesterol, atau riwayat keluarga. Itu memang benar, tapi itu hanya sebagian cerita. Kebiasaan harian, terutama apa yang pertama kali Anda minum atau lakukan setelah bangun tidur memainkan peran yang sangat besar terhadap kesehatan pembuluh darah otak dan jantung. Sayangnya di usia 60 tahun ke atas tubuh kita mengalami perubahan alami. Pembuluh darah menjadi kurang elastis. Kemampuan tubuh mengatur tekanan darah menurun dan respons terhadap dehidrasi jauh lebih lambat. Ini membuat kita jauh lebih rentan terhadap lonjakan tekanan darah, pengentalan darah, dan penyumbatan pembuluh darah. Yang membuat saya prihatin adalah banyak pasien yang melakukan kebiasaan-kebiasaan ini dengan niat baik. Mereka berpikir sedang menyehatkan tubuh, padahal kenyataannya justru memberi tekanan ekstra pada sistem kardiovaskular mereka. Dan yang lebih buruk lagi, karena efeknya tidak langsung terasa, banyak orang mengulang kesalahan ini setiap hari selama bertahun-tahun. Sampai suatu pagi, pembuluh darah otak mereka tidak kuat lagi. Sekarang mari kita mulai menghitung mundur 5 kebiasaan pagi yang harus Anda waspadai. Kopi adalah teman setiap pagi banyak orang. Aromanya membangkitkan semangat, memberi sensasi siap memulai hari. Tetapi bagi lansia, terutama kopi instan manis dalam kemasan sachet, ada bahaya tersembunyi yang sering diabaikan. Kopi instan manis mengandung kombinasi kafein dan gula dalam jumlah tinggi. Saat masuk ke tubuh, gula menyebabkan lonjakan kadar glukosa dalam darah secara tiba-tiba. Respon tubuh. Pembuluh darah menyempit untuk mengatur aliran darah, lalu kafein mempercepat detak jantung. Memaksa jantung memompa lebih keras pada pembuluh darah yang sudah menyempit. Hasilnya tekanan darah melonjak, darah mengental, dan risiko terbentuknya gumpalan meningkat drastis. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Geriatric Cardiology menunjukkan bahwa kombinasi gula dan kafein dapat meningkatkan kekentalan darah hingga 20% hanya dalam 30 menit setelah dikonsumsi. Untuk orang muda, tubuh masih mampu mengimbangi. Tapi pada lansia, kemampuan adaptasi pembuluh darah jauh berkurang, sehingga beban ini bisa menjadi pemicu stroke atau serangan jantung mendadak. Saya ingat seorang pasien Pak Adi 68 tahun. Ia minum 2 gelas kopi instan manis setiap pagi selama puluhan tahun. Ia merasa sehat-sehat saja, hingga suatu pagi tangan kanannya mendadak lemas dan bicaranya pelo. Pemeriksaan menunjukkan ada penyumbatan kecil di pembuluh darah. Otaknya kemungkinan besar akibat lonjakan tekanan darah dan pengentalan darah yang terjadi setiap pagi. Solusi: jika Anda tidak bisa meninggalkan kopi, pilihlah kopi seduh tanpa gula atau tambahkan sedikit susu rendah lemak. Gunakan kayu manis untuk memberi rasa manis alami yang tidak memicu lonjakan gula darah dan batasi konsumsi kopi hanya 1-2 gelas per hari. Nomor 4, tidak sarapan sama sekali. Banyak lansia melewatkan sarapan dengan alasan tidak lapar, tidak sempat, atau sudah terbiasa sejak muda. Padahal setelah tidur selama 7-8 jam, tubuh berada dalam kondisi kekurangan energi dan cairan. Bagi orang muda, hal ini mungkin tidak terlalu terasa. Tetapi bagi lansia, efeknya bisa jauh lebih berbahaya. Ketika Anda tidak sarapan, kadar gula darah akan tetap rendah. Otak yang membutuhkan suplai glukosa stabil
akan kekurangan bahan bakar sehingga Anda mungkin merasa pusing, lemas, atau sulit berkonsentrasi. Lebih buruk lagi, tubuh akan merespons dengan melepaskan hormon stres, seperti kortisol dan adrenalin, untuk menjaga energi. Hormon-hormon ini justru dapat mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Sebuah studi dari American Stroke Association menemukan bahwa orang yang rutin melewatkan sarapan memiliki risiko stroke iskemik hingga 36% lebih tinggi dibandingkan mereka yang sarapan sehat setiap hari. Pada lansia risiko ini bahkan bisa lebih besar karena elastisitas pembuluh darah sudah berkurang. Lonjakan tekanan darah yang terjadi mendadak dapat membuat pembuluh yang rapuh menjadi pecah atau tersumbat. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Ibu Ratna usia 72 tahun. Ia selalu memulai pagi dengan langsung beraktivitas tanpa sarapan karena merasa tubuhnya ringan dan tidak berat. Namun suatu pagi saat sedang menyapu halaman, ia merasa pusing hebat dan pandangan berkunang-kunang. Pemeriksaan menunjukkan adanya aliran darah yang terhambat sementara di otak. Kebiasaan melewatkan sarapan membuat tubuhnya rentan terhadap serangan mendadak seperti ini. Solusi: mulailah hari dengan sarapan ringan yang bergizi. Tidak perlu berat atau berlebihan. Cukup makanan kaya serat dan protein seperti oatmeal dengan buah, telur rebus, atau roti gandum dengan alpukat. Makanan ini akan memberi energi stabil, menjaga gula darah tetap seimbang, dan melindungi pembuluh darah dari stres mendadak. Nomor 3, minum jus buah kemasan. Jus buah kemasan sering dipandang sebagai pilihan sehat karena dianggap kaya vitamin. Namun kenyataannya sebagian besar jus kemasan adalah bom gula cair tanpa serat. Bahkan yang berlabel 100% jus seringkali telah melewati proses penyaringan yang menghilangkan sebagian besar serat alami buah, meninggalkan cairan manis yang cepat masuk ke aliran darah. Ketika diminum saat perut kosong, gula dari jus kemasan langsung diserap dengan cepat, menyebabkan lonjakan kadar gula darah dan tekanan darah. Pada orang muda, lonjakan ini mungkin hanya menyebabkan rasa segar sesaat, tapi pada lansia, lonjakan ini dapat memberi tekanan luar biasa pada pembuluh darah, otak, dan jantung. Bayangkan pipa tua yang tiba-tiba dialiri air deras, dindingnya bisa retak atau bahkan pecah. Penelitian di Harvard School of Public Health menunjukkan bahwa konsumsi rutin jus kemasan dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular hingga 21% terutama pada orang berusia di atas 55 tahun. Tanpa serat, gula dalam jus diserap terlalu cepat, memicu peradangan di dinding pembuluh darah dan mempercepat proses aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah. Saya pernah memiliki pasien Pak Johan usia 65 tahun yang setiap pagi meminum segelas besar jus jeruk kemasan. Ia mengira itu cara sehat untuk memulai hari. Namun setelah beberapa tahun ia mengalami serangan stroke ringan. Ketika kami evaluasi kebiasaan minum jus tinggi gula setiap pagi menjadi salah satu faktor yang memicu lonjakan tekanan darahnya. Solusi: gantilah jus kemasan dengan buah utuh. Jika ingin jus, buat sendiri di rumah dengan blender. Gunakan buah segar tanpa tambahan gula dan tambahkan biji chia atau flax untuk meningkatkan kandungan serat. Serat akan memperlambat penyerapan gula sehingga gula darah dan tekanan darah tetap stabil. Nomor 2, minuman energi atau minuman olahraga. Banyak lansia tertarik pada minuman energi atau minuman olahraga karena iklan yang menjanjikan menambah tenaga atau menghidrasi tubuh. Sayangnya, kedua jenis minuman ini justru membawa risiko besar bagi kesehatan otak dan jantung lansia. Minuman energi biasanya mengandung kafein dalam dosis tinggi, gula, sodium, dan stimulan lain seperti taurin atau guarana. Kombinasi ini membuat detak jantung meningkat, tekanan darah melonjak, dan pembuluh darah menyempit. Bagi jantung dan otak yang sudah menua, ini seperti memaksa mesin tua bekerja di luar kapasitasnya. Minuman olahraga mungkin terlihat lebih aman, tetapi seringkali tetap mengandung natrium dan pewarna buatan yang dapat mempengaruhi kesehatan pembuluh darah. Pada orang yang sudah memiliki tekanan darah tinggi, tambahan natrium dari minuman ini dapat memperparah kondisi. Lebih parah lagi, minuman energi bersifat diuretik yang justru membuat tubuh kehilangan cairan dan menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi ini akan mengentalkan darah, meningkatkan risiko pembekuan, dan memicu stroke. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Surya usia 63 tahun. Ia rutin minum minuman energi sebelum bersepeda di pagi hari. Ia merasa lebih bertenaga dan semangat, tapi suatu pagi ia tiba-tiba pingsan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyumbatan darah di otak yang kemungkinan besar dipicu oleh kombinasi dehidrasi dan tekanan darah tinggi akibat minuman energi tersebut. Solusi: untuk meningkatkan energi di pagi hari,
Pilihlah air putih hangat dengan tambahan perasan lemon dan sedikit garam Himalaya. Minuman ini membantu menjaga keseimbangan elektrolit, menghidrasi tubuh, dan aman untuk pembuluh darah lansia. Hindari minuman dengan daftar bahan yang panjang dan sulit dibaca. Itu tanda banyak zat kimia tambahan. Nomor 1, tidak minum air sama sekali. Inilah kesalahan paling berbahaya dan sayangnya paling sering dilakukan lansia. Setelah tidur 7-8 jam, tubuh berada dalam kondisi dehidrasi, darah menjadi lebih kental, aliran darah melambat, dan oksigen yang sampai ke otak berkurang. Pada kondisi ini, risiko terbentuknya gumpalan darah meningkat secara drastis. Bayangkan tubuh Anda seperti mesin yang berjalan tanpa oli. Gesekan yang terjadi akan lebih besar, komponen lebih cepat haus, dan kerusakan bisa terjadi kapan saja. Begitu pula dengan tubuh. Tanpa cukup cairan di pagi hari, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah kental melalui pembuluh darah yang sudah tidak sefleksibel dulu. Sebuah penelitian di Jepang menunjukkan bahwa lansia yang memulai hari tanpa minum air putih memiliki risiko stroke 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan mereka yang minum minimal 1 gelas air putih segera setelah bangun tidur. Ini terjadi karena kekentalan darah yang tinggi memudahkan terbentuknya bekuan yang dapat menyumbat pembuluh darah otak. Saya ingat seorang pasien bernama Pak Rahmat, 70 tahun. Ia terbiasa langsung minum kopi di pagi hari tanpa air putih terlebih dahulu. Suatu pagi, ia merasakan sakit kepala hebat diikuti kelemahan di salah satu sisi tubuh. Hasil CT scan menunjukkan adanya stroke ringan. Setelah evaluasi, kebiasaan tidak minum air putih di pagi hari menjadi salah satu faktor pemicu utamanya. Solusi: jadikan minum air putih suhu ruangan sebagai ritual pertama setelah bangun tidur. 1 gelas penuh air putih akan membantu mengencerkan darah, melancarkan sirkulasi, dan memberikan hidrasi yang dibutuhkan otak dan jantung untuk bekerja optimal. Hindari air es di pagi hari karena dapat memicu penyempitan pembuluh darah secara mendadak. Bapak dan Ibu sekalian, stroke tidak memilih waktu, tidak memilih tempat, dan tidak peduli apakah kita merasa sehat atau tidak. Ia bisa datang saat kita sedang tertawa bersama keluarga, saat kita sedang membaca Quran, atau bahkan ketika kita baru saja memulai pagi yang indah. Tapi ada satu hal yang selalu saya tekankan pada pasien-pasien saya. Kita punya kekuatan untuk mencegahnya. Kebiasaan kecil yang kita ubah hari ini bisa menjadi alasan kita masih bisa berjalan, berbicara, dan memeluk orang yang kita cintai besok. Saya ingin Anda ingat dari 5 kesalahan pagi yang saya jelaskan, semuanya sebenarnya bisa dihindari dengan langkah sederhana. Pilih minuman pertama Anda dengan bijak. Jangan biarkan darah mengental dan jaga tekanan darah tetap stabil. Bahkan 1 gelas air putih di pagi hari sebelum yang lain adalah investasi terbesar untuk otak dan jantung Anda. Bayangkan 10 atau 20 tahun ke depan Anda masih bisa bercanda dengan cucu, menikmati sarapan bersama pasangan, dan menghabiskan waktu tanpa harus khawatir lumpuh atau kehilangan ingatan karena stroke. Itu semua bisa dimulai dari satu keputusan kecil. Mengubah kebiasaan pagi Anda mulai besok. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum video ini berakhir, saya mohon bagikan video ini pada saudara, teman atau tetangga yang berusia di atas 60 tahun, karena satu informasi ini bisa menyelamatkan nyawa mereka. Dan sebelum kita berpisah, tulis di kolom komentar, saya siap minum air putih dulu setiap pagi sebagai komitmen Anda untuk menjaga kesehatan otak. Klik like untuk mendukung penyebaran informasi penting ini, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan lansia lainnya dari saya. Kesehatan adalah hadiah terendah dan Anda layak menjaganya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bijak, dan selalu mulai pagi Anda dengan pilihan yang benar. Ya.